Hai Sobat Gading, jumpa lagi dalam program Odading, obrolan dari Kelapa Gading. Pada pagi hari ini saya Okta Armedia sebagai host yang akan mengajak Sobat Gading semua dalam menggali informasi dari berbagai narasumber kita nih yang hebat. Beliau adalah sosok yang dikenal dengan pantang pulang sebelum padam. Pasti sudah tahu dong ya kan Sobat Gading, moto itu diberikan kepada siapa? Nah, untuk itu marilah bersama-sama kita saksikan obrolan kita dengan salah satu narasumber kita, Bapak Idris, selaku Kepala Sektor Gulkarmat Kecamatan Kelapa Gading. Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngomong-ngomong Pak Idris sudah berapa lama nih bertugas di Kelapa Gading? Alhamdulillah saya bertugas di tahun ke-8, tapi tugas dinas kebakaran baru 33 tahun. Oh gitu ya? Iya. Tugas damkar itu apa aja sih Pak? Kira-kira? Tugas tuh dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan itu ada penanggulangan, pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan. Nah, tadi kan Pak Idris sudah menjadi narasumber nih Pak Ya, dalam siap. kegiatan pelatihan dan simulasi pencegahan penanggulangan kebakaran kelompok manajemen keselamatan kebakaran gedung ya Pak. Iya, iya. Dengan peserta dari penghuni atau pegawai Kecamatan Kelapa Gading. Betul. Apakah kegiatan ini hanya untuk gedung pemerintahan atau gedung milik swasta juga Pak? Semua akan dilaksanakan pada bangunan-bangunan gedung. Nah, sementara ini program kita tahun ini adalah untuk gedung-gedung pemerintahan yang kita bentuk manajemen kebakaran keselamatan gedung. Kalau untuk swasta itu suatu keharusan juga. Nah, mereka harus membentuk sendiri. Nanti diinikan oleh kita. Baik Pak. Kelapa Gading kan juga merupakan wilayah sentral bisnis ya Pak, Ya, kuliner, belanja, artinya wilayah yang sangat strategis. Siap. Nah, selama ini kegiatan apa aja nih Pak yang sudah dilaksanakan oleh tim damkar dalam upaya memberikan edukasi kepada warga atau pengelola kantor atau mal dan lain-lain? Ya. Kira-kira edukasinya apa aja nih Pak nih? Apakah sosialisasi atau apa? Betul, kita sudah melaksanakan sosialisasi di warga-warga. Emang program kami adalah untuk bisa mensosialisasi yang di seluruh kecamatan Kelapa Gading yang terdiri 70 RW itu kita akan sosialisasi secara berjenjang. Di samping itu kita sosialisasi dengan kendaraan operasional kami keliling di masjid-masjid dan di musola-musola agar masyarakat memahami tentang pentingnya bahaya kebakaran di lingkungan masing-masing. Di samping itu swasta juga kita sudah mengadakan atau melaksanakan kegiatan pelatihan. Di samping itu juga ada pemeriksaan gedung atau kesiapan gedung itu sendiri. Di mana Kelapa Gading itu gedungnya tinggi. Banyak gedung-gedung tinggi. Kalau kita istilahkan gedung tinggi itu ibarat kapal di tengah lautan. Mereka harus bisa memproteksi dirinya sendiri, bisa melaksanakan pemadaman sendiri dan lain sebagainya. Mereka harus siap lebih siap itu seperti kapal di tengah lautan, nggak bisa minta tolong kepada siapa-siapa. Itu gedung tinggi itu seperti itu. Saya ibaratkan seperti itu. Oh iya, siap. Nah, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan nih Pak nih bila terjadi bencana kebakaran ya Pak ya? Kira-kira apa nih? Ya, saya harapkan pada seluruh warga atau pendengar Odading, apabila terjadi kebakaran secepat mungkin panggil petugas kami agar kami bisa meminimalisir kerugian. Karena hampir rata-rata masyarakat itu kalau kebakaran sudah besar baru memanggil kami. Kami bagaimana bisa bekerja dengan cepat kalau informasinya sudah terlambat. Nah, kalau informasi cepat kami akan lebih cepat lagi bekerja karena respon time kami ada 15 menit untuk sampai TKP. Nah, tugas kami adalah mengurangi kerugian. Oleh karenanya masyarakat, kita sosialisasi kepada masyarakat ini agar masyarakat bisa memadamkan secara dini sebelum pemadam datang. Oh iya, baik Pak Idris. Terus bagaimana cara menyelamatkan diri nih dari bahaya dari bencana kebakaran seperti di gedung-gedung nih Pak, gitu kan, seperti yang kemarin di Jakarta Selatan itu Pak, di Jalan Jenderal Sudirman itu kan ada lantai 24 kalau nggak salah ya. Nah itu bagaimana Pak? Ya,
Sebetulnya saya katakan dari awal, gedung tinggi itu ibarat kapal di tengah lautan. Dia harus bisa memproteksi dirinya sendiri atau gedung itu sendiri dan yang ada di dalam. Oleh karenanya gedung-gedung tinggi itu sudah disiapkan semuanya, sarana prasarana, baik sarana evakuasi dan sarana-sarana penanggulangan kebakaran lainnya. Ada di situ tangga darurat, makanya amankan di tangga darurat. Jangan sekali-kali masuk, kalau gedung tinggi itu ada bencana kebakaran atau gempa, itu jangan sekali-kali masuk ke lift. Gitu. Carilah jalan atau akses keluar yang disediakan oleh gedung itu sendiri. Sarana jalan keluar kan ada di situ, atau tangga exit dan lain sebagainya, itu lebih aman. Apakah mungkin tim damkar itu punya peralatan khusus gitu Pak, seperti apa ya, lift darurat gitu loh yang di luar gedung gitu dengan evakuasinya, atau ada helikopter gitu mungkin Pak? Ya. Kalau helikopter kita belum punya, tapi kalau untuk keselamatan gedung kita, personel kami tim rescue udah disiapkan untuk dalam segala hal. Baik penyelamatan di luar gedung, kalau nggak bisa diselamatkan dengan gedung, itu alternatif terakhir adalah keselamatan lewat keluar gedung. Itu bisa pakai tali, bisa pakai macam-macam, kita harus banyak improv di situ. Jadi demi keselamatan itu jangan sampai terjadi kejadian di Swiss Bell beberapa tahun yang lalu. Udah kita ingatkan kepada penghuni yang di atas, tolong tunggu pemadam, udah sebentar lagi nyampe. Ternyata dia pada nekat turun, akhirnya jadi korban. Ikuti aturan main lah dari kami ini. Padahal gedung itu sendiri sudah punya alat proteksi sendiri siapkan. Siap. Nah, untuk itu, nih Pak Idris nih, kalau misalnya di sekolah nih Pak, terjadi kebakaran nih. Nah, terus ada nggak program untuk anak-anak sosialisasi gitu lah, untuk anak-anak sekolah nih Pak, sosialisasi pencegahan maupun penyelamatan di sekolah nih Pak, kira-kira? Kalau untuk sosialisasi di RW program kami sudah berjalan, untuk sekolahan pun sudah berjalan karena kami diklat kemarin sudah ngambil RAP seperti itu, rencana aksi perubahannya itu ada sosialisasi sekolahan. Sementara sekolahan SMA yang ada di Kelapa Gading itu SMA 29 SMA, SMK yang baru dapat sosialisasi 3. Makanya kami punya program ke sekolahan, insya Allah akan selesai pada tahun ini insya Allah. Terus kedua, SMP kita akan programkan kembali untuk tahun berikutnya. Kalau TK udah sering kami, kalau TK itu berkunjung ke kami, kita udah sosialisasi dari dini, anak-anak TK itu sangat antusias gitu. Nah ini Pak Idris, kita kan nih, saya nih Pak kan pakai kostum nih Pak ya, Red Car ya. Red Car itu relawan kebakaran, pemadam kebakaran ya Pak ya. Yang tadi Pak Idris sosialisasikan ya, atau pembinaan ya Pak di gedung kantor kecamatan Kelapa Gading gitu. Oke Pak Idris, sekarang ada pepatah nih bilang nih Pak, lebih baik mencegah daripada mengobati. Apalagi mencegah kebakaran itu kan penting sekali ya Pak ya. Betul. Itu kan, kira-kira ada tips atau saran apa nih Pak yang diberikan kepada seluruh warga masyarakat Kelapa Gading Pak? Ya baik, terima kasih pendengar Gading. Di Kelapa Gading itu frekuensi kebakaran nomor 4 sekecamatan atau sewilayah Jakarta Utara, kecamatan Kelapa Gading itu. Jadi dalam rangka hal seperti itu kami sudah siapkan untuk program-program yang ada itu. Jadi kalau pencegahan itu ada preventif, represif, dan rehabilitatif. Preventif itu pencegahan sebelum terjadi. Nah, saya harapkan kepada masyarakat, karena kebakaran di Jakarta Utara hampir 60% lebih itu akibat daripada listrik. Oleh karenanya penggunaan listrik diawasi dengan baik. Terus yang lain-lainnya juga ya, penggunaan lilin dan lain sebagainya ini hampir rata-rata 60% lebih itu ada di listrik. Oleh karena penggunaan listrik jangan listrik banyak atau bertumpuk-tumpuk, atau kalau ada lagi masak jangan ditinggal pergi, karena biasanya tinggal pergi atau ibu-ibu itu kalau belanja kan lama sekali tuh masak, supermie tinggal pergi ternyata hangus tanpa terkontrol. Oleh karenanya kalau mau pergi janganlah menyalakan gas LPG dan lain sebagainya. Gitu ya Pak ya. Seperti antaranya itu. Balik lagi nih Pak, kostum yang saya pakai nih Pak. Nah, Red Car itu, relawan damkar itu tujuannya apa ya Pak? Apakah itu hanya untuk gedung-gedung pemerintahan, kita sebagai penghuni atau pegawai, atau hanya untuk gedung-gedung yang milik swasta pun juga sama Pak, kira-kira? Enggak, lo Red Car itu adalah relawan kebakaran, artinya petugas sosial bagi mereka atau masyarakat di mana saja berada. Di Kelapa Gading sudah terbentuk Red Car di Kelurahan Gading Barat, dan kemarin kita ikut lomba Red Car
tingkat provinsi. Oh gitu ya Pak. Nah, itu rencana kita semua kelurahan tuh ada red card-nya karena sudah diamanatkan oleh peraturan daerah, di situ red card ada. Nah, kita akan bentuk nanti mungkin Gading Timur atau mungkin Pegangsaan, ini akan kita mulai berjalan. Kemarin baru Gading Barat yang terbentuk. Oh gitu ya Pak ya. Jadi relawan tuh sifatnya sosial. Siapapun boleh ikut yang berdiri sini dalam rangka antisipasi kebakaran awal atau antisipasi kebakaran dini, karena mereka akan dilatih, mereka bisa piket bergabung dengan kami. Kalau terjadi kebakaran, informasi juga bisa cepat, pun bisa melaksanakan pemadaman lebih awal, lebih cepat juga. Itu prinsip kami itu relawan seperti itu. Berarti nggak hanya di dalam gedung aja ya Pak? Oh enggak. Kalau di gedung itu kan ada gedung pun juga sama ya Pak ya. Betul. Sekaligus penyelamatannya mungkin ya Pak ya. Ya bisa seperti itu kan, penyelamatan lebih awal. Sampaikan Pak Camat tadi, kita bisa bekerjasama dengan ojek online dalam rangka apabila terjadi kecelakaan itu bisa lebih cepat. Apabila terjadi kebakaran, informasi ojol itu juga punya nomor telepon pemadam kebakaran. Oleh karenanya kita akan merangkul teman-teman yang di sana, insya Allah. Nah Pak Idris, pernah gak nih ada petugas damkar ya Pak ya yang kecelakaan saat bertugas gitu Pak? Kalau kecelakaan, kita hidup tuh dalam iringan kecelakaan. Dalam berangkat mendengar informasi kebakaran dalam perjalanan kita udah diancam dengan kecelakaan. Itu pernah kejadian juga. Pernah Pak Sunarko yang drivernya dan Pak Suminta adalah anggotanya meninggal di tempat kebakaran, tempat kecelakaan di perjalanan di atas hotel di atas Ancol, itu di dekat Ancol. Itu banyak sekali. Belum kecelakaan di tempat TKP, itu Pak Hairudin, teman-teman kami banyak kecelakaan di tempat kebakaran, menghisap racun atau kejatuhan benda-benda yang ada di TKP kebakaran itu, atau mungkin ada kena yang kesetrum aliran listrik atau sengatan listrik tadi. Jadi banyak sekali anggota kami yang kecelakaan. Tapi alhamdulillah juga lebih banyak lagi yang kita selamat dalam rangka ingin ibadah kepada Allah SWT. Kira-kira ini Pak Idris di Kelapa Gading ini yang paling hebat sekali itu kejadiannya di mana waktu itu Pak? Yang paling hebat kebakaran? Kalau Kelapa Gading khususnya, selama saya jadi kaseter Kelapa Gading, yang paling hebat bagi saya itu sebetulnya penyelamatan dan kebakaran di Swiss Bell. Waktu itu yang gedung belum jadi, korbannya sangat luar biasa, yang kami tolong juga ada, itu pada mengucapkan terima kasih, itu sangat luar biasa karena yang kita ingat ada korbannya itu yang banyak. Tapi kalau tingkat kota tuh Pertamina kemarin juga hebat, saya jadi perwira piket. Oh, yang di kebakaran hebat, betul, kebakaran hebat itu wilayah Koja. Kira-kira peralatan yang Pak Idris miliki ini untuk mencegah kebakaran dan penyelamatan itu apa aja Pak? Kalau untuk peralatan kami, ya, kalau tingkat sektor itu kan penunjang dari tim penyelamat. Itu peralatan kami diperlatih berbagai alat ada di mobil rescue, itu ada untuk bagaimana cara mendobrak, menyelamatkan orang, dan bagaimana cara masuk ke gedung, itu ada tim rescue. Sementara ini kan banyak perlu yang harus diselamatkan, atau banyak orang masyarakat minta bantuan tentang penyelamatan baik APK jebur, kunci kejebur, termasuk juga binatang-binatang liar atau binatang-binatang buas. Kita peralatan dipersiapkan dan disiapkan. Untuk itu himbauan kepada warga kira-kira apa nih Pak? Kalau saya buat kepada warga, karena warga Kelapa Gading ini luar biasa bagi saya, kehidupannya menengah ke atas kebanyakan. Nah, jadi untuk sosialisasi ke warga itu, ya kami belum puas, belum bisa berhadapan langsung masing-masing RW karena masing-masing punya kesibukan. Ya, harapan kami masyarakat Kelapa Gading yang lebih waspada lagi tentang bahaya kebakaran, karena bahaya kebakaran itu mengancam setiap saat, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan yang bagaimanapun. Karena kebakaran tidak bisa diprediksi. Kesiapan dari kita sendiri sebagai warga, ya, cara penggunaan listrik, cara penggunaan kompor dan lain sebagainya itu harus diwaspadai. Dan kami siap untuk sosialisasi kapan saja tanpa pungutan biaya. Ya. Fungsi dari call center ya Pak ya, 112 ya? Ya.
Itu apa itu Pak, fungsi call center 112? Ya, fungsi call center itu yang dimiliki oleh Pemda DKI itu untuk memberikan informasi lebih cepat kepada siapa yang membutuhkan, bukan untuk hanya pemadam saja. Kalau 112 kebutuhannya ada dalam rangka penyelamatan dan pemadaman, itu mungkin akan disambungkan ke pemadam. Tapi kalau tentang kesehatan yang akan disambungkan kepada instansi yang bersangkutan. Itu seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Pak, ini Pak Idris nih, Ya. ini kira-kira Pak Idris ini kira-kira penggunaannya seperti apa ini Pak? Ini adalah alat pemadam dry chemical powder atau serbuk kimia kering yang diperuntukkan pemadaman api awal. Api awal itu api yang masih kecil, yang dimana penghuni gedung atau masyarakat manakala melihat kebakaran kecil itu bisa dipakai. Oh gitu ya Nah Pak ini ya. untuk beberapa kelas A, kelas B, kelas C, itu padat, cair dan gas, atau listrik pun cair bisa di sini. Karena ini serbuk kimia tidak penghantar arus listrik. Tapi hati-hati kalau penggunaan di dalam gedung, karena ini serbuk sifatnya bisa memenuhi gedung, kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang baik atau memanfaatkan tentang bagaimana penggunaan ini, kita akan celaka. Ini ada batas usianya Pak ya? Ya. Atau kadaluarsanya Pak? Pada kadaluarsanya ini ada yang 2 tahun, tergantung pabrikan ya, ada yang 5 tahun, ada 2 tahun dan lain sebagainya, tergantung perawatan kita. Kalau kita sering perawat dengan baik, mereka akan berfungsi lebih lama. Tapi kalau kita nggak rawat dengan baik, ya mungkin lebih cepat itu berfungsinya gitu, atau penggunaannya ini. Nah oke, bagi para sobat Odading mungkin ya ada saran sedikit ya mengenai penggunaan APAR dari Bulkarmat sektor Kelapa Gading. Kalau bisa sih ya setiap gedung atau tempat harus lengkap ya Pak ya, memiliki Nah, setiap gedung wajib. Wajib ya, Wajib. malah wajib nih sobat Odading nih ya. Setiap gedung itu wajib memiliki APAR. Jadi untuk pencegahan dini. Nah, oke Pak Idris, itu merupakan bagian dari obrolan kita pada pagi ini Siap. melalui program Odading ya Pak ya. Siap. Terima kasih nih Pak atas keluangan Pak Idris menjadi narasumber pada program Odading ini. Semoga obrolan kita ini dapat bermanfaat kepada masyarakat untuk pencegahan bahaya kebakaran ya Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak Idris. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam komando. wabarakatuh. Ayo mulai hari, semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh